Ini tidak bermaksud saya, tapi tentu orang bertanya, apa alasan Anda mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan tanggal 4 Desember tahun 2000? Hah? Iya. Tahun 2000 sekian, 2000 saya bertemu, wah itu ada tulisan apa? Biasanya kalau kita ada tulisan headquarter dari rumah itu. Tahun 2022 ya. Silakan bro. Om Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan semuanya seluruh Indonesia. Salam akal sehat. Oke loh, kalau sudah salam akal sehat ini udah ketahuan ini murid siapa ini. Oke bro, ya. Oke bro, ya. Silakan bro. Bagus suaranya. Saya mendeklarasikan mendukung Pak Anies itu bukan secara tiba-tiba, Pak. Oke. Saya koreksi itu. Oke. Nah, sejak dari dulu saya mengenal beliau waktu saat jadi Menteri Pendidikan. Oke. Mengenal beliau dengan baik, secara pribadi juga baik. Oh, kalau begitu profesi Bapak apa? Tanpa harus sebutkan secara spesifik apa? Saya adalah apa ya namanya? Saya itu rekanan. Oke. Ya, rekanan. Iya, ya, oke. Rekanan. Ya. Kebetulan pada saat beliaunya jadi menteri itu saya mendapat job lah untuk di Bali. Oke. Artinya saya mengenal beliau itu dari segi formal lah. Saya mengenal beliau secara formal saja. Oke. Nah, karena begitu mengenal, saya secara pribadi kok rasanya masuk beliaunya ini adalah yang berbicaranya itu tidak pernah menyakiti hati. Oh, kapan kenal beliau? Tahun berapa kira-kira? 2015. 2015. Ya. Oke. Lalu setelah itu setelah berapa sering interaksi ke beliau? 2015 interaksi, Oh, saya pernah interaksi lewat teman saya. Ya. Teman saya. Nah, setelah itu, kenal sering berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Oke, silakan bro, terus. Dari komunikasi itulah saya mendapatkan hati saya itu begini, yang kalau Pak Anies itu cocok lah. Ya, jadi menteri gitu. Pikiran saya dulu karena beliaunya pada saat itu adalah seorang menteri. Ya. Cocok. Jadi kinerjanya jadi menteri itu sesuai dengan tugas yang beliau dapatkan. Itu artinya beliau itu tidak melewati garis-garis jadi seorang menteri. Tidak pernah melewati seperti itu. Itu aja, Pak. Iya, malum beliau ini bukan politisi. Kalau politisi ditanya satu, panjang jawabannya, ya kan? Ya, lebih bisa dipercaya daripada yang lain. Jangan disebut dong. Ya kan? Oke. Ya, 4 kali 4 16 ya ini itu. Biasanya bro ya. Ya. Kalau pengusaha itu biasanya kalau orangnya tidak menjabat lagi, selesai juga biasanya hubungannya. Kok bisa terus dan kemudian bahkan yakin mendukung Anies? Karena begini, Pak. Kita tinggal di Bali dari kecil ya, lahir di Bali. Saya melihat Bali itu perlu punya tokoh yang kuat untuk membawa Bali ini jauh lebih baik. Karena apa? Saya melihat dari segi intelektualitasnya Pak Anies itu lumayan lah untuk membawa Bali nanti ke depan. Lumayan atau baik, Pak? Kalau lumayan tuh udah pakai lumayan lah lagi. Lumayan baik gitu. Lumayan baik. Ya, lumayan baik untuk menjaga keberlangsungan Bali ke depan. Oke. Karena di Bali itu sebenarnya masalah di Bali itu sangat kompleks. Pertama, Bali itu menyandang predikat daerah tujuan wisata terbaik di dunia. Oke. Terus yang didapat oleh masyarakat Bali itu apa? Selama ini saya bilang apa, saya salah nanti. Terlalu naif saya berbicara seperti itu. Coba dah kita lihat rekan-rekan. Di Bali ini masih ada anak yang putus sekolah. Oke. Ada yang jatuh miskin karena sakit, tidak bisa membiayai dirinya ke rumah sakit. Artinya itu tidak sesuai dengan predikat terbaiknya itu. Iya. Nah, kembali ke pemerintah. Sekarang
Bali itu menjadi destinasi wisata terbaik di dunia itu bukan karena keindahan alamnya, karena budaya. Oke. Nah, di samping karena budaya yang terbebani itu siapa? Masyarakat Bali itu yang membebani untuk melestarikan adat dan budaya itu gimana caranya. Nah, itu yang kita belum dapatkan dari pemerintah. Ibaratnya itu orang Bali itu gendong ransel. Nah, non Bali itu juga gendong ransel, tapi orang Balinya ransel isinya batu. Yang lain isinya kapas. Sama-sama terbebani tapi kita lebih berat karena kita menjaga tradisi. Yang dilihat oleh turis mancanegara itu tradisi budaya kita. Sedangkan gimana kita untuk menjaganya itu? Yaitu. Nah, sekarang kalau kita dari pendidikan itu apa yang didapat oleh masyarakat Bali terhadap pendidikan. Sedangkan di daerah Badung ini sendiri penghasil PHR tertinggi nomor 2 di Indonesia, masih ada anak yang putus sekolah. Oh, pajak hotel dan restoran ya, PHR itu. Tertinggi nomor 2 di Indonesia. Setelah apa Pontang apa PAD-nya? Iya. Salah saya koreksi itu. Iya. Setelah Kutai. Iya. Masih ada anak yang putus sekolah di Bandung ini dekat airport. Itu kenapa gitu? Iya. Itu kita menggugah lah perhatian pemerintah karena saya tahu kalau pemerintah di Bali itu tidak bisa ngapa-ngapain tanpa ada persetujuan dari pemerintah pusat. Kita hanya bisa menyentor retribusi. Kita minta lagi ke pusat. Gitu. Kita mintanya itu, seandainya itu Pak Anies yang memimpin negeri ini, ya diperhatikanlah kepentingan masyarakat Bali untuk menjaga tradisi dan budaya itu. Seberapa yakin Pak Anies bisa melakukan itu? Karena dia kan kalau kita tidak bermaksud sara ya, berasal dari sosiokultural yang berbeda. Beliau memang lahir di Kuningan, besar di Yogyakarta, akrab dengan budaya Jawa, tapi juga budaya Sundanya juga kenal baik. Tetapi ya beliau adalah putra kosmopolitan kan? Gimana? Sementara Bali katanya tadi soal tradisi dan lain sebagainya sangat spesifik kan? Ada keyakinan? Kalau keyakinan saya sih dasarnya itu rekam jejak saja Pak. Kalau keyakinan saya dengan berbagai visi misi itu saya belum yakin karena kalau visi misi itu kan bisa dibuat sebaik mungkin kan. Tapi kalau lihat dari rekam jejak beliau dari dulu, beliau dulu itu tidak pernah mengambil politik pragmatis. Tidak pernah. Malah beliaunya itu sangat mendukung keberagaman. Dan buktinya sudah ada pada saat beliaunya menjabat di DKI. Warga Bali itu disumbangin krematorium. Terus warga yang umat-umat yang lain juga dikasih IMB gereja. Itu buktinya, itu rekam jejak beliau. Karena rekam jejak beliau lah saya menjadi yakin beliaunya bisa membawa Bali lebih baik. Oke. Kalau kita ambil satu hal yang sangat spesifik, Bali ini kan biasa menjadi event perhelatan internasional ya, konferensi, seminar dan lain sebagainya. Bagaimana dengan eksistensi atau kemampuan Pak Anies ya dikaitkan dengan kemungkinan menjadikan Bali lebih banyak kegiatan skala-skala internasional yang tentu akan menghasilkan devisa juga. Gimana, Pak Wayan? Ya, Bali itu memang sudah terbiasa ya jadikan event-event internasional gitu ya. Tapi representasi dari Pak Anies itu sudah bisa menunjukkan nanti eksistensi keinternasionalan Bali bisa ditunjukkan oleh Pak Anies nanti. Karena saya lihat beliaunya itu kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat internasional. Saya lihat beliaunya sangat mampu. Saya percaya sama beliau untuk komunikasi dengan masyarakat internasional itu mampu. Jadi harapannya besar ya terhadap Anies. Saya berharap besar, itu makanya saya deklarasi
Deklarasi itu waktu itu bentuknya apa di Jakarta? Di Jakarta, di Sofyan. Ada berapa teman-teman Bapak yang ikut deklarasi waktu itu? Saya dari Bali satu, Pak. Oke, satu-satunya. Satu. Berarti agak seperti lagu engkau lah satu-satunya. Karena yang lain juga bukan nggak mau, nggak berani. Oke. Makanya beliau dibully. Nggak berani. Oke. Saya diperintahkan oleh Bang Indra pakai busana adat Bali. Ya. Pimpin doa. Mau saya. Oke. Kenapa saya nggak mau? Waktu pulang di sini ada diintimidasi nggak? Saya rasa enggak sih, tapi saya nggak tahu lah. Tapi saya kesannya Selamat aja kan? selamat sih, tapi kita mawas saja lah. Oke, tapi kan Intimidasi masyarakat itu Bali ada, kan tapi pada mereka mikir cerdas, kan? juga gitu. Masyarakat Bali cerdas, open minded kan, terbuka kan biasa. Terbuka, bukan terbuka karena di Bali itu masih ada istilahnya itu sistem korawa. Oke. Yang banyak gitu, yang bagus gitu. Oke, ya tapi nggak apa-apa, itu kita hargai sebagai sikap ya. Sikap demokrasi bagus, Ya. tapi sikap otak kita itu kemana gitu. Oh, ya, Kita harus itu. lihat Oke. realita nasional kita lihat Itu lah kita gitu. tidak mengkondem budaya yang ada. Ya. Yang paling penting bagaimana kita terus menyebarkan akal sehat dan keyakinan yang baik kan begitu Pak ya. Oke, Pak Made, apa? Oh Pak Made. Wayan nomor berapa Kak Wayan? Anak pertama, Oh, Wayan pertama. Iya. Kalau Made? Made kedua. Ada bagus, sudah bener Wayan berarti. Ini ya. Kalau bisa nggak kita kasih nama Wayan semua orang Bali ini, biar satu semua. Jadi Pak Wayan, Ya. apa pesan Bapak kepada kawan-kawan Bapak mungkin di sini, di Pulau Dewata ini, atau di tempat-tempat lain yang kebetulan ya kita hormati perbedaan, beda keyakinan dengan Anies Baswedan. Apa pesan Bapak kepada mereka dalam rangka pemilihan nanti 14 Februari? Silakan Pak. Kesan apa ini? Saya Pesan. Oh, pesan-pesan. Pesan-pesan, Pak. Oh, pesan-pesan gini. Kesan-pesan dari saya pribadi ya untuk menyambut helatan Pilpres ini, mari kita coblos pilihan kita, hargai lawan kita, itu aja. Oke. Jadi coblos pilihan kita, hargai lawan kita. Spesifik dikit dong, kan katanya pendukung Anies. Ya. Oh, jadi mari coblos Oh, gitu. Gitu Ya, dong. ya. gitu. Ya, karena jadi artinya mari kita coblos Pak Anies, Ya. paket Amin. Ya. Karena apa? Kalau memilih paket Amin, kita membuktikan bahwa kita itu cerdas. Oke. Karena menurut Albert Einstein, mengukur sebuah kecerdasan, Oke. seberapa mampu kita membuat perubahan. Oh, luar biasa. Albert Einstein. Iya. Itu. Apa lagi? Itu saja Pak. Luar biasa. Saya tidak mau bicara banyak canda gitu Oke. aja. Kalau terlalu banyak nanti banyak salah gitu. Oke. Masa